Hai, happy Sunday next again. Full choosing with us. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri and celebrate the Lord together. You ready? Woo! Wow, come on. Yeah, hey, hey. Come on, let's sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. And when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. I feel it in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping. Now there's no stopping What you have started, what you have started until it is complete. when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. I feel it in my soul. So when my mind says I'm not good enough, God, you're more than enough for me. So I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo in my soul. I feel it in my soul. Hey, feel it in my soul. I feel it in my Kami datang Tuhan ke bait-Mu yang kudus. Kami mau membawa korban syukur kami Tuhan, yang terbaik dari diri kami hanya untuk Engkau. Biarlah manis kau dengar Tuhan, persembahan kami. Ku bawa kepadamu.
Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Yes, Jesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku Bapa, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terima kasih ya Bapak kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Bapak kau seluruh pertolongan Tuhan hadir di sini. Kau hadir beserta kami Tuhan. Dan karena itu kami gak takut Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, kami punya Engkau Tuhan. Maka itu kami memuji Tuhan, menyembahmu Tuhan, beri hormat buat Engkau. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif
dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu, berkat, dan juga setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami, supaya kami bisa belajar, kami memiliki hati yang lembut, hati seorang murid yang mau terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, dan biar kami bisa berbuah dan buahnya bisa dirasakan banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, apa kabar? Aku berharap semuanya dalam keadaan yang baik, dan kalaupun kita lagi dalam keadaan yang sulit, mungkin ada dari teman-teman yang sakit, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita dalam menjalani semuanya, dan tenang aja teman-teman, pasti Tuhan juga yang akan memampukan kita melewati semuanya. Oke, hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua dari series Bittersweet kita. Aku excited banget untuk bahas part yang kedua hari ini, karena for me it's very personal, kayak kita berbicara soal forgiveness gitu kan. Tapi di part yang kedua ini kita juga belajar gimana sih kita seharusnya berespon sama orang-orang yang udah menyakiti kita. Dan juga ternyata pengampunan itu tuh bukan cuma berlaku untuk orang lain ya, orang lain yang udah menyakiti kita, tapi seringkali pengampunan itu juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ya gak sih? Mungkin ada dari teman-teman yang gak sulit untuk ngampunin orang lain, tapi sulit untuk ngampunin diri sendiri. Nah, that's why hari ini kita akan belajar. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicarain soal forgiveness, atau kita bicara soal pengampunan, aku rasa ada 3 hal yang bisa kita sepakati di sini. Ada 3 hal yang kayaknya aku agree, kalian juga bisa agree. Yang pertama adalah fenomena forgiveness ini, pengampunan, terluka dan kita harus mengampuni, itu adalah fenomena yang selalu terjadi, sering kali terjadi, sangat sering terjadi. Setuju gak sih? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak orang jahat di dunia ini, ya gak sih? Maksudnya di dunia ini tuh banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Banyak hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang bikin kita senang, apa yang kita sukai. Jadi seringkali kita harus mengalami terluka, kita harus mengalami kekecewaan, kita harus belajar memaafkan. Ini seringkali terjadi, ya gak sih? Karena entah itu diri kita ataupun orang lain seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, hal yang kedua adalah berbicara soal forgiveness itu adalah sesuatu yang sangat mudah dikatakan, sangat mudah diomongin, tapi sangat sulit dilakukan. Setuju? Aku setuju. Walaupun hari ini aku berdiri di sini, aku share ke kalian tentang forgiveness, tapi aku juga setuju kalau forgiveness itu sangat tidak mudah dilakukan. Apalagi kalau kita harus berhadapan dengan luka yang begitu mendalam, ya kan? Oke lah kalau cuman dia ngomongin gue ini mungkin we can forgive gitu. Tapi aku berpikir gitu kan ya, kalau itu menyangkut nyawa misalkan, kalau itu menyangkut harga diri, kalau itu menyangkut luka yang sangat mendalam yang sampai menyebabkan trauma, pasti sangat sulit untuk kita mengampuni. Gak mudah. Dan yang ketiga yang kita bisa sepakat soal forgiveness adalah forgiveness itu seperti, terkadang ya kita melihat forgiveness itu seperti strategi yang lemah. Kadang kita masih menganggap kalau forgive artinya kita kalah. Kita kalah sama ego kita kalah sama orang itu. Emang lo pikir gue gak bisa lebih jahat dari lo? Gitu kan. Terkadang kita sempat berpikir kalau forgiveness itu adalah a weak strategy. Itu kayaknya lemah banget, kayaknya lu tuh pasrah aja deh, diapa-apain pasrah aja. Nah, tapi hari ini kita mau bahas ya, apakah benar forgiveness is a weak strategy? Nah,
Teman-teman, sekarang aku mau tanya deh, kalau misalkan kalian disakiti atau orang lain melakukan sesuatu yang buruk ke kalian, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, atau kalian sendiri kecewa dengan diri kalian sendiri karena kalian gak bisa mencapai ekspektasi kalian, ketika kalian jadi down karena kalian kecewa sama diri kalian sendiri, apa sih yang akan terjadi? Biasanya relationship kita itu akan jadi rusak. Ya gak sih, kalau kita disakiti orang lain biasa relationshipnya akan berbeda pasti. Entah itu kita jadi kecewa, kita jadi menjauhi orang itu, kita jadi distant sama orang itu, kita jadi broken hearted gitu. Jadi kayak, apa ya, gue udah tahu ya ternyata dia orang kayak gitu, udah gak lagi deh gue berhubungan sama dia. Hubungan kita bisa jadi awkward, bisa jadi buruk, bisa jadi perang dingin, dan banyak hal. Dan ketika hubungan kita udah rusak kayak gitu teman-teman, hubungan kita jadi berbeda karena adanya luka itu, karena adanya kesalahan itu, seringkali kita berpikir wajar kalau kita mau balas dendam. Wajar kalau kita dendam. Wajar kalau kita benci. Wajar kalau gue melakukan sesuatu yang buruk ke dia. Kenapa? Karena dia udah buruk duluan sama gue. Jadi ketika hubungan kita itu udah jadi distant atau broken gitu ya, seringkali kita akan membuat alasan-alasan yang menjustifikasi, yang membenarkan perilaku buruk kita sama orang itu. Oke, waktu itu dia gituin gue, berarti sekarang gue boleh dong kayak giniin dia. Berarti sekarang gue gak salah dong kalau gue gituin dia balik. Gitu contohnya. Berarti gak salah dong kalau gue mau marah sama dia. Berarti gak salah dong kalau gue mau maki-maki dia. Gak salah dong, karena dia udah segitu jahatnya sama gue. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah iya? Apakah dengan seseorang melakukan kesalahan, apakah dengan seseorang menyakiti kita, maka itu membenarkan segala perlakuan kita yang akan kita lakukan ke orang itu? Contohnya, apakah dengan orang lain, misalkan ada seorang sahabat aku bocorin rahasia aku, misalkan bocorin curhatan aku, ember dia ke teman-teman yang lain, apakah dengan begitu karena dia melakukan itu ke aku jadi valid, jadi wajar, jadi sah-sah saja kalau aku juga nyebarin rahasia dia ke semua orang? Apakah itu tetap benar? Kan kalau dia nggak melakukan itu duluan, itu salah dong ya. Tapi kalau aku melakukan itu karena dia lakukan duluan, apakah itu jadi benar? Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman dari gereja di Roma. Orang-orang percaya di Roma saat itu, mereka baru kenal Tuhan Yesus, mereka baru percaya, mereka baru jadi pengikut Yesus. Tapi saat itu mereka harus mengalami ketidakadilan, yaitu mereka menjadi incaran dari Kaisar Roma gitu. Mereka mau disiksa, mereka mau dibunuh. Pokoknya orang yang percaya sama Tuhan Yesus harus menderita. Sebenarnya kalau mereka mau ngomong, mereka ya berhak untuk komplain gitu ya. Karena maksudnya mereka mengalami ketidakadilan. Gue baru percaya sama Tuhan Yesus, tapi kok hidup gue malah jadi gak enak, malah jadi berat. Mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami penderitaan, kekerasan, mereka disakiti, intinya gitu. Tapi kita mau belajar hari ini, apa sih yang Paulus ajarkan buat orang-orang di Roma, buat orang-orang percaya di Roma. Paulus memberikan perspektif yang baru buat orang-orang percaya di Roma. Jadi bukan kita fokus kepada apa yang orang-orang lakukan kepada kita, bukan kita fokus kepada siapa aja nih yang menyakiti kita, apa yang kejahatan-kejahatan apa yang mereka lakukan untuk kita, tapi Paulus mengubah perspektif kita. Coba kita fokus sama kita sendiri, diri kita sendiri. Maksudnya gimana sih? Kita baca di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 ini menurut aku suatu ayat yang sangat
powerful. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika, dengar jelas teman-teman, ketika kita masih berdosa. Jadi Paulus mau angkat sebuah perspektif yang baru daripada kita pusing dengan seberapa banyak kejahatan yang udah orang itu lakukan ke kita, siapa aja yang menyakiti hati kita, seberapa dalam luka yang mereka tancapkan gitu ya ke dalam hati kita gitu. Coba kita fokus dengan Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus mau kasih satu model baru nih. Kalau ada loh model yang kayak gini, Kristus mati untuk kita, menebus hidup kita, mengampuni kita, memaafkan kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih ada di dalam kegelapan. Ketika kita masih gak tahu caranya minta ampun sama Tuhan. Ketika kita masih jahat, ketika kita masih kurang ajar, ketika kita masih gak ngerti sama firman Tuhan. Tuhan sudah memilih untuk mengampuni kita. Jadi, understanding and experiencing God's love changes our way to see forgiveness. Dengan kita mengerti dan mengalami kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan melalui salibnya itu akan mengubah cara pandang kita terhadap forgiveness, terhadap pengampunan. Tuhan memilih untuk menebus kita di saat kita masih berdosa, teman-teman. Tuhan gak mikirin seberapa rewelnya ini manusia, seberapa resenya ini manusia, tapi Tuhan cuma mikir gimana caranya gue bisa membangun jembatan, gimana caranya gue bisa mengangkat, gue bisa menyelamatkan manusia dari keterburukannya akan dosa. Ketika kita deserve punishment, when we all deserve punishment, God extended His love. Amin. When we don't deserve love and faithfulness, Tuhan banjiri kita dengan kasih-Nya, dengan kesetiaan-Nya. When He sees us on our worst condition, ketika Tuhan melihat kita di dalam masa-masa tergelap kita, di dalam hidup kita yang paling ancur-ancurnya, kita masih hidup di dalam dosa, He didn't give up on us. Justru Tuhan mengangkat kita, mengampuni kita jadi anaknya. Jadi hari ini Tuhan tuh mau ngomong sama kita bahwa fokus kita, ayo kita fokus bukan kepada hurtnya, bukan kepada seberapa sakitnya, bukan kepada apa yang orang itu lakukan kepada kita, bukan kepada keadaan yang begitu menyakitkan, keadaan yang terjadi, bukan betapa buruknya orang itu, tapi kita fokus kepada kasih Tuhan yang udah kita terima se-powerful ini. Kasih Tuhan yang udah kita terima segininya, senggak masuk akal ini teman-teman. He didn't cancel us. He canceled our wrongs. Dia bukan dismiss kita. Dia gak lupain kita. Dia gak menyerah sama kita. Tapi justru Tuhan memilih untuk mengasihi kita dan mendismiss, melupakan dosa-dosa kita. Tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Nah terus gimana sih respon kita sama orang yang sudah menyakiti kita? Kita harus apa? Apakah artinya dengan mengampuni kita it's okay, kamu jahatin aku kayak gitu, kamu bully aku kayak gitu, kamu siksa aku kayak gitu, that's okay, totally fine. Enggak, it's not forgiveness. Forgiveness itu bukan mengkompromikan apa yang dia lakukan kepada kita, bukan membenarkan apa yang dia lakukan kepada kita, karena it's real. Itu benar-benar menyakiti kita, itu benar-benar hal yang buruk, itu benar-benar hal yang jahat. That's real, and kamu gak perlu pura-pura I'm okay with that. No, bukan. Forgiveness bukan seperti itu. Tapi gimana sih? Di Kolose 3 ayat 13 dibilang kayak gini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain.
Dalam bahasa Inggrisnya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain itu dibilang bear with each other. Maksudnya apa sih di sini bear with each other? Artinya adalah passion commitment, seeing each other as imperfect human every day, not a villain. Jadi bear with each other, sabarlah terhadap satu sama lain, itu artinya adalah kita tahu, kita secara sabar, kita tahu kalau setiap kita ini adalah manusia berdosa, setiap kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, yang bisa seringkali mengecewakan, yang bisa seringkali melakukan kesalahan. Dan kita melihat orang lain seperti itu, sebagai manusia yang tidak sempurna, bukan seperti penjahat. Bukan seperti penjahat. Karena ketika kita bear with each other, ketika kita melihat orang lain seperti manusia yang tidak sempurna gitu ya, maka ketika mereka melakukan kesalahan ya kita akan kita nggak sempurna. Dia melakukan kesalahan sama seperti aku. Aku juga melakukan kesalahan. Aku juga sering menyakiti orang lain. Aku juga kemarin baru menyakiti mamaku. Aku juga kemarin baru mengecewakan diri aku sendiri. Jadi kita belajar untuk sabar terhadap satu sama lain, forgive satu sama lain, karena kita sama-sama tahu kalau ya kita ini manusia tidak sempurna yang butuh kasih karunia dari Tuhan untuk memampukan kita hidup benar sesuai jalannya Tuhan. Tuhan mau kita forgive as we were forgiven with no condition. Ini penting teman-teman. Tuhan mau kita belajar mengampuni sama seperti kita telah diampuni Tuhan tanpa syarat. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat teman-teman. With no condition. Karena ketika kita masih berdosa, Tuhan udah mengampuni kita. Jadi ketika kita mau mengampuni orang lain, coba yuk kita tanggalkan semua syarat-syarat kita. Gue akan mengampuni dia kalau dia ganti rugi. Gue akan mengampuni dia kalau dia berubah. Gue akan mengampuni dia kalau bla 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 bla. Coba kita hilangkan semua syarat itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kamu tanpa syarat. Nah, again teman-teman, aku mau tekankan di sini bahwa mengampuni itu bukan pretend that you are okay diperlakukan seperti itu. Mengampuni itu bukan tidak sama dengan orang jahat sama kamu dan kamu bilang oke, nggak apa-apa kok, gue dijahatin kayak gitu, nggak masalah. Kamu menganggap kejahatan dia itu biasa saja atau menganggap kejahatan itu fine-fine aja, benar-benar aja. No. Kalau orang menyakiti kamu, kalau orang melakukan kekerasan sama kamu, kalau orang membuat kamu tertekan, itu salah teman-teman. Dan itu real. Paulus sama sekali nggak bilang ketika lo mengampuni kamu harus itu masalah sepele, kamu sepelein aja, kamu lupain aja, kamu hiraukan saja. No. Paulus tahu kalau masalah itu adalah masalah yang real, penderitaan yang kamu alami itu adalah sesuatu yang real, dan apa yang orang lain lakukan itu kepada kamu itu benar-benar jahat. So, gak usah pretend that you are okay. Justru, I encourage you guys untuk speak up. Kalau kamu butuh pertolongan, kamu cari orang yang kamu percaya, kamu minta tolong. Kamu harus speak up kalau ada orang yang ngelakuin sesuatu ke kamu yang orang lain gak tahu. Kamu speak up. Kamu cari pertolongan. Jangan biarkan dia terus melakukan itu, dalam arti ya dia gak akan tahu kan kalau kamu ternyata gak okay dengan hal itu. Kita tetap speak up. Tapi forgiveness itu berbicara tentang hal yang lain. Ketika kita memandang orang itu, ketika kita melihat orang itu, kita bisa bukannya mau dendam, bukannya mau balas, bukannya mau jadi lebih jahat daripada dia, tapi kita bisa melihat dia sebagai manusia yang sama berdosanya seperti kita, yang sudah diampuni sama Tuhan. Dan hal ini teman-teman juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ya. Mungkin teman-teman ada yang susah mengampuni diri sendiri. Kayaknya kalian punya ekspektasi yang begitu tinggi sama diri kalian, sampai kalau kalian gak bisa mencapai itu, kalian merasa gue kecewa sama diri gue, dan kalian susah banget untuk rilis, susah banget kalian untuk memaafkan diri kalian, untuk ngasih kesempatan kedua untuk diri kalian.
Hari ini aku cuma mau bilang kalau Tuhan aja udah mengampuni kamu dalam keadaan terburuk kamu. Masa kamu gak mau sih mengampuni diri kamu sendiri? Masa kamu gak mau sih kasih diri kamu sendiri kesempatan baru? Jadi bottom line hari ini adalah cancel the debt, cancel the sins, not the person. Hari ini Tuhan mau ajarin kita untuk kita cancel the sin, kita cancel the debt. Kita kita tahu itu sebuah kesalahan gitu. Tapi yang kita cancel, yang kita buang, yang kita lupakan, yang kita lupakan gitu ya, yang kita let go adalah kesalahan mereka, bukan orangnya. Bukan kita jadi menutup diri sama orang itu, bukan kita jadi membuang orang itu dari pikiran kita, bukan kita jadi go away. Tapi kesalahannya sama seperti apa yang Tuhan lakukan ke kita. Tuhan gak membuang kita, Tuhan gak melupakan kita. Tapi Tuhan membuang dosa-dosa kita. Tuhan menyingkirkan dosa-dosa kita. Karena Tuhan gak suka, dosa itu tetap gak bisa bersatu sama Tuhan yang kudus. Tuhan membuang dosa kita jauh-jauh, tapi Tuhan gak membuang kita. Orangnya Tuhan tetap rangkul kembali. Orangnya tetap Tuhan ampuni. Tapi dosanya gak Tuhan terima, gak Tuhan kompromikan. Oke? Nah, kenapa sih Tuhan lakukan itu? Kenapa sih Tuhan bisa buang dosanya tapi gak buang kitanya? Kita harus belajar teman-teman sama seperti Tuhan. Karena Tuhan melihat kita lebih dari kesalahan kita. Tuhan memandang kita dengan identitas lebih dari sekedar apa yang sudah pernah kita lakukan. Sama, ketika kita memandang orang lain yang menyakiti kita, ayo kita lihat mereka sebagai sosok yang lebih, more than their failure. Lebih dari kesalahan ataupun perbuatan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Tapi kita pandang mereka lebih daripada itu. Mereka punya sesuatu yang lebih kok dari sekedar kesalahan mereka. Forgiveness means we cancel the sins, cancel the debt, not the person. Nah, gimana caranya? Gimana sih caranya melakukan semua ini? Simple stepnya, yang pertama, identify compassion di dalam bagian mana yang kamu perlu. Identify, kamu perlu lebih berbelas kasihan, kamu lebih perhatian di bidang apa? Apakah itu dalam hal mengampuni orang lain, mengampuni orang tua kamu, teman kamu, pacar kamu, atau mengampuni diri kamu sendiri? Kamu harus identifikasi dulu itu. Dan yang kedua, siapa yang harus kamu cancel? The specific person yang pernah menyakiti kamu. Siapa yang harus kamu cancel? Siapa yang pernah kamu pengen cancel? Kayaknya siapa orang yang pernah kamu pengen, udah lalu pergi aja dari hidup gue. Siapa orang yang pengen kau buang seperti itu karena dia melakukan kesalahan ke kamu? Siapa orang itu? Dan langkah selanjutnya adalah ingat bahwa orang itu juga adalah manusia yang tidak sempurna. Orang itu juga adalah manusia berdosa sama seperti kita. Kita ada di posisi yang sama seperti dia, teman-teman. Tapi baik kita ataupun dia itu layak menerima pengampunan karena Tuhan udah kasih pengampunan itu buat setiap kita ketika kita masih berdosa. Oke? So, forgiveness is the best thing you can do with the worst stuff that happens to you. Forgiveness is the best thing you can do with the worst stuff that happened to you. Percayalah kalau mengampuni itu adalah solusi yang sangat sulit, tapi adalah solusi yang terbaik buat hidup kamu. Karena itu juga akan meringankan beban kamu. That's all. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aku bersyukur buat firman-Mu kalau kami belajar untuk mengampuni. Sama seperti Engkau telah mengampuni kami ketika kami masih berdosa.
Kami juga mau Tuhan belajar untuk mengampuni orang lain yang menyakiti kami, terlepas dari apapun perbuatan mereka kepada kami. Kami mau belajar untuk mengampuni mereka karena mereka adalah manusia yang tidak sempurna sama seperti kami. Bantu kami, kasih kami hati yang lembut, ajar kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami bisa dengan hati yang lembut mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami bisa belajar untuk membagikan kasih Tuhan yang udah kami terima segitu besarnya buat orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, Engkau terus jaga, Engkau terus pimpin, Engkau terus bekerja dalam bangsa kami. Saya percaya Engkau yang akan terus memulihkan keadaan kami, memberikan hikmat bagi setiap pemimpin negara kami, dan juga setiap warga negara untuk dapat sama-sama membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Engkau juga yang akan menjagai tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kehidupan kami dan keluarga kami selalu aman di dalam lindungan Engkau. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati setiap kuliah dan pekerjaan anak-anak-Mu, biar apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak buat firman hari ini, biar ini bisa terus berbicara, biar ini bisa terus tertanam di hati kami, dan kami bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku diamburulo bonaya sianda de diambaraka diarala barala 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 naya sianda de diambarala naya Riki diamburulo bonaya siambaraki di diambaraya naya si diarala naya sianda dan de kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja, kami terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan. Setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.